perjalanan ibadah umroh ini, kalau jenengan bayangkan atau kembalikan ke perjalanan kehidupan, sama. Jenengan datang dari Semarang, pada waktu yang sudah ditentukan, panjenengan akan kembali ke Semarang. Perkara yang dilakukan di dua tanah haram yang sebentar ini, itulah yang nantinya kita akan bawa pulang. Beli kurma ya pulang bawa kurma, beli baju ya pulang bawa baju. Begitu kita kehidupan di dunia yang sesaat ini. Baik yang kita lakukan, maka baik yang akan kita bawa menghadap kepada Allah. Buruk yang kita lakukan, maka sesuai dengan apa yang kita lakukan. Nah, makanya umroh itu tidak sebatas nawaitul umrota wa ahramtu biha lillahi ta'ala, tawaf sa'i tahallul selesai. Tapi hikmah di balik itu luar biasa. Tergantung bagaimana kita membacanya. Cerita ini berawal dari kota Demak, tempat kami tinggal. Sekitar jam 3.30 kami menuju Bandara Semarang. Jarak Demak dengan Bandara Semarang sekitar 30 km atau sekitar 1 jam ditempuh dengan kendaraan. Sesampainya kami di bandara, langsung kami berkumpul di pintu pemberangkatan jam 5 pagi untuk pembagian kartu ID, paspor, visa, dan boarding pass tentunya. Hari ini kita tata niat kita perbaiki niat kita niat ibadah umroh karena Allah SWT, bukan karena apa-apa. Urusan dunia kita tinggalkan, kita menuju Allah. Dari Jakarta, kami berlanjut penerbangan internasional dengan Garuda Indonesia. Dari Jakarta ke Jeddah, Saudi Arabia, yang memakan waktu sekitar 10 jam 5 menit. Yang sebelah kiri kayaknya bisnis kelas ya. Yang ini kelas ekonomi. Oh, jadi jenengan tetap. Nah, jadi jenengan. Bakar uang deh. Sampai mana deh? Pak D nih, masih Joko ya Yai. Pak D. Rombongan Saiba. Saya sempat mabuk ini Pak, mabuk udara Pak. Waduh. Ini mabuk udara? Iya tadi mabuk saya. Guncangan. Udah pakai headset? Pakai. Dasar perutnya nggak kompromi Pak. Terus jadinya kayak mana? Diuji nih. Anu Pak, jinnya pada keluar ya. Menuju ke ruang tunggu Pak ya? Iya. Ruang tunggu. Ini rombongan Saibah.
Oh, astagfirullah. Pripun, Dek? Alhamdulillah. Syukron kasiron. Syukran kasiron, syukran jahilan. Sesampainya kami di Jeddah, kami menuju hotel yang berada di kota Makkah sekitar 1 jaman dari bandara dengan menggunakan bus yang sudah disiapkan oleh Saibah. Ini udah nyampe hotel kita, karena kita pilih paket yang hemat, kita bintang 4. Nah, sebelah kiri Yam Tower. Jadi kita masuk di sini. Dekat sekali ya. Ini Royal. Baru nyampe. Wah, nggak berapa. Ini boleh naik. Antri makan dulu sebelum kita menjalankan umroh. Orang Indonesia sukanya mie. Ke tempat duduk tadi, duduk. Kerupuk khas Indonesia. Yuk, nah ke sana. Buahnya sekalian ya, tak ambil ya. Sesampainya hotel dan check-in, kami persiapan 1 jaman untuk istirahat dan makan untuk selanjutnya menjalankan ibadah umroh wajib atau pertama kali kita lakukan. Oh, jam 2 malam, jam 2 pagi kawan. Ini pelataran masuk Masjidil Haram. Yang di sebelah kiri WC3 seperti biasa. Favoritnya untuk tempat masuknya jamaah Indonesia. Labbaik la syarika lak labbaik innal hamda ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik. Ayo boh, sana dan duduk dulu ini. Ibu ada kanan tadi. Yang kedua siapa? Aku tar belakang nanti saya yang kita baca yang pertama kita bacakan. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bima bada Allah bihi wa rasuluh. Inna as-safa wal marwata min sya'airillah
فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ayo. Nanti kita berhenti di mana dia komat. Mari kita berdoa. Rabbana najjina minan nar salimin ghanimin farihin mustabshirin ma'a ibadika as-salihin ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalika al-fadlu min Allah wa kafa billahi alima. Airillah faman hajja al-baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yattawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa inna Allaha syakirun alim. Inna as-safa Waduh, habis Pak. Aduh. Angel. Angel. Sudah dapat? Sudah? Yang perempuan. Alhamdulillah. Nah, yang ibu-ibu dipotong sama ada yang suaminya enggak? Enggak. Suaminya mau potong istrinya nanti istrinya kalau ibu. Oh, ya dia potong. Ini jadi setelah kita melakukan sa'i, ini adalah tahalul, memotong rambut. Yang memotong itu yang sudah melaksanakan semua bisa membantu memotong yang lainnya. Hari berikutnya adalah hari kedua dan ketiga. Kami free kegiatan dari biro. Dan akhirnya kami isi dengan sholat di depan Ka'bah dan Masjidil Haram. Jadi dipakai. Jadi dipakai. Nah, ini yam-yam kalau di rumah harganya mahal sekali ya. Satu botol 700 ribuan, di sini melimpah ruah rasanya. Yam-yam pagi-pagi habis sholat subuh. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Segar sekali. Luar biasa. Ini persis di depan Ka'bah sambil mandang Ka'bah dari atas. Nah, ini hidangannya jam-jam. Masya Allah. Ini balik kalau masih ada ukti-ukti masih amin lah pokoknya 10.45. Nah, di sini masih rame, ada burung-burungnya juga rame. Nah, ini Dr. Andes Musleh lagi ngevlog. Ini burung-burung merpati sudah banyak sekali keluar.
Nah, ini burungnya udah cari nafkah. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Arab Rial, 200 rial. 200 rial ini berapa? Gua perdana Berapa bilang kali 400? ada 400 kali 400.000. 800 ribu. Jadi kepotong 200. Kredit simpan. Sekitar 800 ribu. Berarti nah 1 juta kan 800, berarti 200. Nggak nyampe. 250. Dan anunya itu potongannya. 4 ribu. Potongan 20 ribu. Oh, ya murah loh. Berat dipecah ke. Oh, aku turunin nadanya lah. Nah, ini tanya di sini. Bagus walaupun kecil. Yang penting nggak jauh dan tempatnya bersih. Nah, ini hotelnya ada liftnya 1, 2, 3, 4, 5. Ada lift 5 walaupun kecil-kecil. Tapi ini sangat membantu. Ini sampai lantai 8 ya. Sampai lantai 8, ini lantai 2. Kita sekamar 3 orang. Kayak gini, bersih ini di sini. Lumayan bersih dan anduk nggak telat lah. Ini kita menuju sarapan jam setengah 8. Sarapannya jam 6 sampai jam 9 ya. Jam 7 sampai jam 10. Nah, ini balik ikut sarapan. Ini sarapan dulu, nyantai-nyantai dulu. Ini ketemu saudara-saudara cuma kita sarapan dulu sepuasnya sampai jam 10. Hari keempat di kota Makkah, kami tur kota Makkah. Tentunya tempat bersejarah di kota Makkah Al-Mukarramah. Di Jabal Sur. Ini kita di Jabal Sur. Ini banyak orang-orang foto di sini. Jabal Sur ya? Sur, iya. Jabal Sur. Gua Surnya di mana? Gua Surnya di mana? Di atas. Oh, gua Surnya di atas, nggak bisa di sana. Jika kamu tidak menolongnya, maksudnya tidak menolong Ini Jabal Sur. sahabat masalah, Guanya di atas ya. maka Allah telah menolongnya. Wah, ini ibunya sehat-sehat semua. Rombongan Saibah. Karena usia Nabi Adam 950 tahun. Berpisah mereka selama 300 tahun. Nabi Adam dari India itu jalan kaki sampai ke kota Mekah. Sampai di kota Mekah Nabi Adam tawaf. Karena Ka'bah yang pertama, yang membangun Ka'bah pertama adalah malaikat. Kemudian Rasulullah tidak akan lama. Maka setelah haji wada, yang disebut dengan haji wada, ya, haji terakhirnya Rasulullah, maka pulang ke Madinah tidak lama Rasulullah sakit yang kemudian meninggal dunia. Nah, di daerah situ tempatnya. Kalau dari pelangnya udah dihilangkan itu, kemudian ada di sini dulu. Kami waktu pertama di sini tahun 2000-an, Bapak Ibu, kami dulu alhamdulillah sekolah di sini. Di sebuah sekolah namanya Madrasah As-Saulatiyah. Sekolah tertua di kota Mekah. Punya orang India namanya Anisa As-Saulatiyah. Jadi kalau jenengan pernah dengar Syekh Abdul Qadir Jailani yang ngajarin di situ, ulama-ulama Indonesia besar, dia sekolahnya di situ. Di Madrasah As-Saulatiyah. Nah, di situ kami ada tur studi tour lah, di mana tempat bersejarah itu kami menemukan masih ada batunya. Tapi seiring waktu, karena banyak orang yang ini, akhirnya orang sini kan dulu berpendapat ini bid'ah, maka semua peninggalan Rasulullah yang sering dikunjungi orang itu dihancurkan ya. Nah, di situ ya tempat
Rasulullah menerima wahyu yang terakhir, yaitu al-yauma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum islaman dinan. Kan larut dalam kesedihan. Kita akan sadar bahwa kita dari milik Allah, kita akan kembali kepada Allah. Gitu. Sama dengan umroh, perjalanan ibadah umroh ini, kalau jenengan bayangkan atau kembalikan ke perjalanan kehidupan, sama. Jenengan datang dari Semarang, pada waktu yang sudah ditentukan, panjenengan akan kembali ke Semarang. Perkara yang dilakukan di dua tanah haram yang sebentar ini, itulah yang nantinya kita akan bawa pulang. Beli kurma ya pulang bawa kurma, beli baju ya pulang bawa baju. Begitu juga kehidupan di dunia yang sesaatnya. Baik yang kita lakukan, maka baik yang akan kita bawa menghadap kepada Allah. Buruk yang kita lakukan, maka sesuai dengan apa yang kita lakukan. Nah, makanya umroh itu tidak sebatas nawaitul umrota wa ahramtu biha lillahi ta'ala, tawaf sa'i tahallul selesai. Tapi hikmah di balik itu luar biasa. Tergantung bagaimana kita membacanya. Ayam akmaltu lakum dinakum wa atmamtu wa ila akhirih. Yang terakhir itu lakum dinukum atmatu lakum dinukum. Jadi agama Islam itu agama yang terakhir kasih Nabi. Kayaknya begitu. Kata-kata dari Dr. Andes Muslih. Banyak yang dari Indonesia makanya bisa menggunakan uang rupiah. Biasanya Jokowi 100.000. Nah, itu bisa menggunakan uang 100.000 rupiah untuk beli jubah. Tapi sebenarnya jubah itu beli online juga sama. Hanya dijual di sini gitu. Terlihat kenang-kenangan khas sini. Gitu. Dari Mina Baru ini masih Musdalifah. Ini tenda Mina Baru Musdalifah ya. Di depan ini ada stasiun kereta. Ini nanti di depannya ada batas Musdalifah dan Mina. Ingat Bapak Ibu, mengapa? Tahiyat itu menghormat Arafah dengan Wukuf, menghormat Musdalifah dengan menginap, menghormat Mina ini dengan menyembelih hewan kurban. Ini yang ada kacanya, ini VVIP, Bapak Ibu. Ada VVIP. Itu yang apartemen ini juga VVIP. Labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Saya mau dihitung satu putaran, saya menunjuk putaran pertama saya membakar ibu saya. Saya dulu pernah ngambil uangnya waktu sekolah, kapannya kurang. Saya pernah bentak, saya pernah ini ya. Ini putus untuk putaran kedua untuk bapak, putaran ketiga untuk suami, untuk istri, putaran keempat untuk anak, putaran kelima untuk tetangganya, putaran keenam untuk yang nunggu, putaran ketujuh orang yang mau fitnah kita. Ya. Allah. Ini setelah kita tawaf wada pertama perpisahan, ini menjalankan sholat sunnah teman-teman dari Saibah untuk closing segera kita meninggalkan kota Mekah menuju kota Madinah. Nah ini Tempur, ini tempur. pulang dari tempuran terakhir, temu perpisahan. Pertempuran yaitu tawaf perpisahan. Terus ini capek habis tempur. Nah, Mudah-mudahan pertempuran kembali lagi kebaikan dan kembali lagi. Hari ini adalah hari terakhir kami di kota Mekah, dan kita lanjutkan di kota Madinah dengan menggunakan kereta cepat. Nah ini keretanya ya. Oke, kita menuju gerbang 07.
wisata di dalamnya Enggak, karena mana sih? sama Bu Guru. Gitu ya. Menuju kota dulu. Saya baru kebangun kawan. Jadi di kereta api tadi saya tiduran, bangun sudah duduk di sana. Yang lain sudah pada turun, saya baru kelabaan. Harus nyiapin sesuatunya. Masjid Nabawi sudah ditinggal rombongan. Kita yang terakhir karena hotelnya bermasalah dengan kamar. Jadi nomor kamar yang sama tadi ya. Oke, kita dekat aja, kita penjelasan aja. Hotel lurus terus belok kanan. Ini Masjid Nabawi yang di situ ini payung-payung semua. Kalau pas buka bagus. Al-Munawar. Ini sambil jalan jadi agak getar ya, mohon maaf. Hari pertama kami di Madinah, malamnya kami langsung di briefing di halaman atau pelataran Masjid Madinah. Nah, makam Rasulullah itu kalau tidak salah ya, karena ini baru saya datang tadi malam, terus saya sempat duduk-duduk di pelataran dan subuh ini masih jam 3-an baru kesini. Kita keliling, sepertinya makam Rasulullah di belakang ya, di belakang masjid. Nah, yang pulang dari masjid ada banyak, juga ada yang datang untuk ke Raudhah, ngantri juga banyak. Makanya pagi hari ini sangat ramai sekali. Nah ini bersama Dr. Andes Muslih. Hari ini jam 5 merapat ke Raudhah untuk sowan junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Ngantri ya kawan. Ada aplikasi nusuk yang sudah terdaftar tapi tetap ngantri. Dengan sholat maghrib di sana. Jadi ini sudah wudhu. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Ini ngantri semua untuk masuk ke Raudhah. Alhamdulillah kami dapat jadwal ke Raudhah. Untuk mendaftar berkunjung ke Raudhah, Anda bisa menggunakan aplikasi Nusuk milik pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Tetapi karena kami umroh bukan mandiri, jadi sudah diurusin oleh Biro Umroh Saibah. Lokasi Raudhah adalah di antara mimbar dan rumah Rasulullah SAW di Masjid Nabawi. Bentuknya persegi 4 dengan panjang 26,6 meter dari timur ke barat dan lebar 15 meter dari utara ke selatan. Sedangkan keutamaan di Raudhah adalah tempat mustajabnya doa, tempat mengingat Allah SWT, dan tempat yang akan dipindahkan ke surga setelah kiamat nanti. Amalan yang dilakukan di Raudhah antara lain memanjatkan doa, membaca zikir, membaca Al-Quran, melakukan sholat sunnah atau sholat wajib di samping makam Rasulullah SAW.
اخوان من هنا يا سيد. جروب اندونيسيا هنا يا شيخ، كله يطلع يلا يا شيخ يا غالي. من هنا الزيارة يا ضيف. كله يطلع كله يطلع. يلا يا اخوان من هنا الزيارة يا شيخ. من هنا يلا اندونيسيا. Iya. Kita gantian keluar. Tungguin aja di pinggir itu. Cuma yang lain Nggak tahu. Pak Bambang juga nggak ada kok tadi ya. Nah ini kita ziarah ke makam Rasulullah SAW. Semoga diberi tempat yang bagus juga kayak tadi ya. Nah, Bapak-bapak, jadi sekedar informasi. Dulu rumah Sidina Umar, Sidina Usman dan Affan, tembok yang ini, tembok yang putih. ada tentara, yang arah belakang, yang coklat itu. kemudian di tiang ini Rus, Ya, nanti kan. depan rumah Sidina Ayub Al-Ansori. Sidina Ayub Al-Ansori waktu Rasulullah SAW kemudian kan belum punya rumah tuh. Habis itu juga masuk sini, maksudnya di rumah Sidina Ayub Al-Ansori. Kemudian di sebelah sini yang persis tentara lawan dulu. Nah, di situ rumahnya Sidina Umar. Di nomor rumahnya. Sidina Umar nanti kita melihat jendelanya sudah 1400 tahun. Dan di situ rumah Sidina Umar. Kemudian Rasulullah menikah dengan Bisa Hafsah, putrinya Sidina Umar. Tinggallah di situ. Itu meninggal Rasulullah SAW sebagai rumah duka, buka jendela, tidak pernah ditutup sampai hari ini. Nah, terus kemudian di sini rumah paman Rasulullah di menara yang ini. Oh, merah ini. Paman dari Rasulullah itu Sayyidina Abbas. Di sini sekitaran sini ini rumah sahabat semua. Baik yang Ansor maupun Muhajirin. Nah, yang ini kubah silver, kubah apa namanya? Pawit ini saya Silver ya. Putih ya, yang putih lah ya. Nah, kubah ini dulu di zaman Sidina Umar, Sidina Utsman. Ya, di zaman Sidina Utsman perluasan ke Sidina Utsman, maka mihrab atau peimaman yang di depan, bukan imam yang tadi. Kalau imam yang tadi itu tempat peimaman Rasulullah, bukan itu tukang azan. Yang tadi itu azan apa kayak anu loh, kayak apa yang nerusin itu loh. Tempat imam sekarang itu mihrab Rasulullah. Nah, di dalam raudhah, bukan di depan sendiri. Kalau depan sendiri di bawah itu bisa lewat. Itu yang Bilal lah ibaratnya. Imamnya di depan. Makam Nabi Muhammad SAW berada di komplek Masjid Nabawi, Madinah, Saudi Arabia. Makam ini merupakan salah satu tempat yang paling banyak diziarahi oleh umat Islam. Sedangkan makam Nabi Muhammad SAW berada di dalam Masjid Nabawi, sebelah timur masjid dekat mimbar tempat Nabi sering memberikan khutbah. Tradisi ziarah ke makam Rasulullah SAW bagian tak terpisahkan dari perjalanan ibadah umroh dan ziarah ke Tanah Suci. Dengan tata cara berwudu, menggunakan pakaian yang bersih dan sopan, masuk dengan tenang dan penuh hormat, mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW, berdoa untuk Rasulullah tidak menyentuh dan mencium isi makam, tidak memanjangkan waktu ziarah karena harus mengantri dengan jamaah lainnya. Keutamaan ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang datang kepadaku untuk menziarahiku, tidak ada keperluan lain kecuali hanya menziarahiku, maka saya pasti akan menjadi pensyafaat bagi dia pada hari kiamat. Barang siapa menziarahi aku sepeninggalanku nanti, seakan-akan ia menziarahi aku saat aku masih hidup.
Ya. Dari situ ke arah sana itu masjid aslinya. Oh, masjid aslinya itu. Nah dari situ tulisan hijau itu tengok berbeda kan tiang. Dari situ ke arah sini di apa namanya perluasan di zaman Sayyidina Abu Bakar. Nah dari tiang ini ke depan Sayyidina Umar. Yang cu itu. Ini batas masjid di zaman Rasulullah ini. Dari sini ke arah rumah Rasulullah batasnya masjidnya. Dari sini tiang ini ke arah itu perluasan di zaman Sayyidina Abu Bakar. Kemudian dari tiang ini ke depan di zaman Sayyidina Umar. Maka mihrab itu juga disebut dengan mihrab Umar. Ada yang mengatakan Sayyidina Utsman. Dua-duanya disebut dengan mihrab Umar. Nah ini mihrab, yang ini mihrab tempat keiliman. Ini halakohnya Imam Malik. Tempat ngajarnya Imam Malik. Imam ada ini di luar, ini dulu halakohnya ditandai di zaman Turki Utsmani, di zaman Turki Utsmani untuk sejarah di sekitar ini jangan sampai hilang, maka dibuat ini tempat halakohnya Imam Malik. Berarti disitulah ngajinya dulu Imam Syafi'i. Halakohnya, nah ini mimbar, mimbar di zaman Rasulullah SAW. Ini pernah, nah mimbar yang kecil kuning itu kayu itu. Oh itu kayu. Yang kecil malang 1, 2, 3, 4 itu kayu dari zaman dahulu. Pernah terjadi kebakaran, yang selamat itu aja. Sama di atas-atasnya itu ada beberapa biji kayu dari zaman Rasulullah. Setelah waktu terjadi kebakaran. Ini mihrabnya, jadi posisi Rasulullah dulu khutbah ya di situ. Sekarang di zaman para sahabat itu dulu Rasulullah di anak tangga yang terakhir. Sayyidina Abu Bakar di anak tangga kedua. Ustaz yang ini mihrab Rasulullah yang tadi tempat imam tadi. Ini mihrabnya Rasulullah. Tempat Rasulullah biasa diimami di situ. Nah ini mihrab yang sebelum pindahnya dulu. Imam sebelum pindah ke sini ada mungkin Pernah Nabi di sini enggak? Pernah. Oh, pernah Nabi di sini. Yang apa namanya? Mihrabnya Sayyidina Umar ada yang mengatakan Utsman. Nah ini makam Rasulullah, ini rumahnya Rasulullah. Makanya dari rumah sampai mimbar itu yang disebut dengan Raudhah. Oh. Dari rumah ke rumah. Karena dulu belum ini berarti mimbar yang tadi itu belum mimbar. Yang mentok tadi kita masih di Raudhah tadi ya. Ya, yang paling kanan. Nah, di antara rumah Rasulullah dengan mimbar ini Raudhah. Jadi makam Rasulullah dulu belum masuk dalam masjid. Ya itu. Yang tadi sebelah kiri sholat kita loh. Iya. Kita kan di rumah. Tadi kita sholat tadi di kiri loh. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Mungkin ada syukur. Ini berarti lurus saja? Lurus. Oh iya. Nah nanti ada tulisan hijau, ada tulisannya Muhammad Rasulullah SAW, kemudian Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar. Di situ kita mengucapkan salam. Nah ini rumahnya Sayyidah Hafsah, Sayyidina Umar. Oh yang kanan nih. Yang ini nih jendelanya, yang tidak pernah yang ditutup 1400 tahun. Setelah Nabi Ini loh. meninggal. Ya. Tangannya diangkat ke hati. Nggak perlu. Hebat sih ya. Cukup mengucapkan salam. Rasulullah pun dan Mari kita salam bersama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Nabi Allah. Assalamualaikum. Ya Safat Allah.
Assalamu alayka ya khaira khalqillah. Assalatu wassalamu alayka wa rahmatullah wa barakatuh. Nah, ini jendela rumahnya Sayyidina Masya Allah. Umar, atau yang ditinggali, yang tempat tinggalnya Rasulullah SAW. Jendelanya Nabi Umar. Oh enggak boleh. Assalamualaikum Umar. Assalamualaikum. Alhamdulillah sudah menengok makam Rasulullah. Iya. Lari. Iya. Ini orang Indonesia pada paham bahasa Indonesia. Alhamdulillah. Nanti kalau mau ziarah sendiri-sendiri ya kayak tadi. Enggak perlu ke Raudhah tadi, enggak perlu ya? Nggak perlu, masuknya masuk dari pintu 25, pintu 21. Oh, asal orang jalan ikut ya? Lurus nanti tinggal keluar di pintu yang tadi. Oh, siap. Masuk lagi ke muter lagi ke iya. pintu Ini bersama saudara Malaysia. Namanya siapa? Azhar. Azhar dari Kelantan, Malaysia. Besok juga balik. Hah? Itu Guru Aziz Al-Mahfuz. Alhamdulillah. Ini besok. Kata semua Muslim. Oh iya, semua muslim. Sini Only one Muslim only. Ini kita menuju masjid. Ya, kita menuju pintu 21. Kita masuk. Sholat di Masjid Nabawi memiliki keuntungan yang sangat besar, yaitu sama dengan sholat 1000 kali di tempat lain, kecuali di Masjidil Haram tentunya. Sehingga kami optimalkan untuk sholat sunnah dan wajib di Masjid Nabawi di 3 hari terakhir kami umroh. Berikut beberapa tips beribadah di Masjid Nabawi. Pintu khusus untuk jamaah perempuan adalah nomor 13-16 dan 23-30. Selain itu, bebas dimasukin oleh jamaah pria. Sedangkan untuk masuk ke Raudhah, pintu khusus perempuan adalah nomor 39. Sedangkan laki-laki kita masuk di pintu belakang kanan bersama antrian panjang. Ke sini. Terhal. Ya. Ini rombongan 2 bis ya? Jadi 1 ya? Ini jalannya menuju Masjid Quba. Jadi Masjid Quba ini masjid yang dibangun Rasulullah yang pertama kali. Bahkan pakai tangan beliau sendiri. Nah, ini ada salah satu rahasia itu kita berdoa di tengah-tengah ada lubang di kubahnya. Itu pernah Rasulullah berdoa di titik itu. Jadi kita nanti memburu di titik itu, dan itu khusus buat jamaah laki-laki. Yang jamaah wanita di belakang tidak bisa. Khotam itu cincin. Kalau Aris itu nama orang Yahudi yang punya umur itu. Jadi Rasulullah kalau sampai sini sering duduk-duduk mencuci tangan, cuci kaki. Kemudian sebelahnya ada Abu Ayyub Al-Ansari, paman beliau yang rumahnya ditinggali. Rasulullah belum bangun rumah sih. Kalau bapak kemarin keluar dari pintu belakang itu, orang ada orang sedikit, masih sedikit. Rumahnya Abu Ayyub. Kemudian bapak ibu, bapak-bapak, Abu Bakar dan minta supaya bisa duduk di sebelahnya Rasulullah. Rasulullah mengizinkan bapak ibu ada berbeda. Giliran berikutnya yang datang Masjid Khattab pun minta supaya bisa duduk di sebelah Rasulullah. Giliran Utsman datang minta duduk di sebelah Rasulullah. Ketika orang luar biasa ini, para ulama membahas ini
apa ya, dirasat bahwa khalifah berikutnya adalah cincin Rasulullah itu yang ada stempelnya. Dulu Rasulullah itu memang murni menerima wahyu dan disampaikan, kita tidak berpikir tentang negara. Karena memang Rasulullah berkati sebenarnya untuk jadi raja kan. Mau jadi raja atau jadi rasul dan nabi memilih jadi nabi kan. Nah kemudian para sahabat setelah tahun 8 Hijri akan mengusulkan, ya Rasul kalau engkau nyurati raja-raja seluruh dunia ini kalau tidak ada stempelnya itu jadi percaya. Makanya dibuat stempel yang cincin beliau ada di Muhammad Rasul. Tapi apakah yang beredar itu asli? Ya. Rambutnya termasuk bajunya itu Katsir menerangkan dalam kitab tafsirnya kalau itu ada sangat tidak mungkin, paling duplikat. Kalau duplikat ya termasuk yang di terpapar pedang beliau, baju beliau itu masih diperdebatkan. Kalau itu asli itu rasanya nggak mungkin, apalagi cuma disimpan di situ. Kalau itu duplikat iya, termasuk baju perangnya. Bapak kalau mau ke museum yang di depan arah kita itu ada duplikat baju perang sapi, bajunya dan lain-lain. Nah cincin Rasulullah itu kan setelah Rasulullah mati pakai Abu Bakar jadi khalifah. Setelah kemudian Abu Bakar wafat, yang jadi khalifah Umar, yang pakai cincin Umar. Kemudian sampai Utsman ketika Sayyidina Umar sampai di sini meditasi dilakukan oleh Rasulullah, jatuh cincin sampai dikuras hati tidak. Seperti kayu Jepara ya, tapi ukurannya ciri khas Arab ya, agak kaku modelnya. Kalau Jepara kan banyak lengkungan-lengkungan. Nah ini kubahnya. Dari bangunan atasnya ini ada AC-nya di sini. Nah, masjidnya semacam ini kawan. Semoga bisa dijumpakan kembali ke sini dan teman-teman juga punya kesempatan untuk berdoa di Masjid Kubah yang dimuliakan Allah. Karena Nabi Muhammad yang mendirikan langsung masjid ini dengan tangannya langsung dalam membangun masjid ini. Ini kamar mandinya sebelah sana. Nah, sebelah situ kamar mandi sama WC. Seperti ini ciri khas orang-orang di masjid-masjid Arab sini, semua kamar mandi itu di luar masjid. Ya, nggak ada yang di dalam Pak ya. Mungkin menjaga ini Pak. Sama Pak Demit. Wah, Pak Demit. Dari mana Pak Demit? Pati. Oh, ini Pati. Pati ini daftarnya sampai Semarang. Enggak, ini kan diangkat sama bus. Oh, ini bosnya Pak yang Busnya ngangkat. Semarang, Alhamdulillah. Mas Aris gitu. Oh, Mas yang gedut itu? Enggak. Enggak ikut belinya? Enggak ikut. Oh, jenengan sendiri? 3 orang anak buahnya. Semua tiganya ikut? Ya. Cowok semua Pak? Cowok semua. Alhamdulillah. Ini bosnya di mana? Semarang? Semarang. Kerja di mana Pak? Itu loh, boiler itu loh ya. Boiler? Mesin sing gede-gede no Mas, yang pabrik no Wadimor, no sing Oh. boiler ya. Jenengan kerja di situ? Mboten niku nek kula sing bagian bangunan, nek pas bosnya bangun mriko mboten niku. Langganan jenengan. Wah, ini loh. Loyalitas di perusahaan itu akhirnya yang membuahkan hasil seperti ini. Tidak hanya gaji saja, kepercayaan juga di umrohke Pak ya. Nah, niku. Nyoba sepuasnya Bu. Di sana jalan. Ini sini ada sampel-sampel ya, bisa free ambil itu. Kita coba untuk buru lagi. Yang free dulu aja.
anggur. Apa kurma kurma muda. Kurma muda tadi lumayan enak ya, tapi dingin dia. Ini ada rokok, teh manis, teh susu, mie gelas ya. Coba lihat orang Indonesia ini, bahasa Indonesia gitu ya. Nunggu orang tua ini. Wah. Nunggu orang tua, kita jalan. Jabal Uhud. Ini banyak kenangan ketika perang ya. Jabal Uhud. Ini kita nggak usah naik ke atas. Dibunuh oleh Wahsy. Wahsy ini ingin bebas sebagai dia hanya membunuh Hamzah. Kemudian Mus'ab bin Umair, Mukri, Ustaz yang pertama kali dikirim ke sini untuk mengislamkan banyak orang di sini juga dibunuh pemegang bendera kaum muslimin. Kemudian banyak lagi tokoh-tokoh yang terbunuh. Kemudian Rasulullah diungsikan sampai ke sana, ada menara masjid itu. Di sana ada surat. Sekarang bawahnya sudah dijadikan kafe, tempat sholat duhurnya Rasulullah, tempat persembunyian Rasulullah bersama Abu Bakar dan Umar. Wallah, kalau Bapak Ibu berhasil masuk, itu sampai sekarang debunya masih wangi. Jadi seperti yang diterangkan bahwa keringatnya Rasulullah itu harum, lebih harum dari minyak kasturi mana. Saya berhasil masuk ke sana dulu sebelum ditutup, sampai anak-anak kampung itu ngambilkan debu, wallah, dicium ya Pak, dicium. Luar bahwa di Uhud ini area atau lokasi perang Uhud. Kemudian yang gugur di Uhud ini 70 syuhada. Di antaranya adalah pamanda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sayyidina Hamzah. Nah, yang dimakamkan di situ ada itu, yang ada batu-batunya itu ada 3 makom di situ. Nah, sebagai takzim kita, terima kasih kita kepada para syuhada Uhud yang telah berjuang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah, sehingga kita alhamdulillah. Kalau teman-teman umroh haji daerah Madinah, Mekah, jangan takut untuk berbahasa Indonesia karena mereka paham dengan bahasa Indonesia. Masya Allah, belanja 5 juta. 5 juta ya, oke. Alhamdulillah, syukurlah, insya Allah dekat lagi. Amin. Insya Allah, yang 2 bulan nanti di sini umrah. Amin. Insya Allah Ta'ala. Amin. Untuk alim orang di sekolah mau berkil. Masya Allah, tabarakallah. Ada berkom, ada tasbih, ada dupa, ada jalan bersama, ada banyak. Alhamdulillah, barakat. Hai, Bapak Muslah di sini, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebentar mau ganti hadiah sebentar. Bentar. Wah, sangat baik sekali Nali Murah. Sama-sama, enggak apa-apa. Ini buat Bapak Muslah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini orang-orang yang ngerokok di depan-depan kayak gini kayaknya bebas. Jadi memang kota-kota yang tenang ini. Nah, ini merokok semua. Wih. Ini orang rokok semua. Mantap. Ini ayam sate, mie goreng, nasi goreng, es cendol, gado-gado ada. Soto ayam, soto daging, semuanya ada. Makanan Indonesia, Pak. Oke. Saya orang Indonesia. Mie tek-tek ada. Ya, nanti boleh nanti saya share ke grup ya. Boleh. Oke. Hari terakhir sebelum kami meninggalkan Masjid Madinah, kami sempatkan ziarah ke pemakaman Baqi. Makam Baqi dikenal juga dengan Jannatul Baqi atau Baqi Al-Ghurqad. Pemakaman ini berada di dalam kawasan Masjidil Nabawi di Madinah Al-Munawwarah, sebelah tenggara yang memiliki luas 174.962 meter.
Makam Baqi mengambil nama Al-Baqi' yang berarti taman pepohonan. Baqi' berarti tempat tumbuhnya berbagai jenis pohon. Areal pemakaman dulunya ditumbuhi pohon berduri, disebut Al-Ghorghot, yaitu pohon berduri yang sangat besar. Baqi' adalah tanah kuburan untuk penduduk Madinah sejak zaman jahiliyah sampai sekarang. Di tempat ini dimakamkan anggota keluarga dan 10.000 sahabat Nabi Muhammad SAW. Jenazah pertama yang dimakamkan di pemakaman ini adalah seorang sahabat Ansor bernama Ashhad bin Jararah. Sedangkan dari kelompok muhajirin pertama adalah Utsman Mahzun, sahabat Utsman bin Affan, dan para istri Nabi. Ditambahkan Rasulullah karena bilang gede-gede nunggu Ali ini Ustaz ini kan makamnya Ali di artinya ya gede ini Masjid Nabawi di depan itu. Ini udah kita di bis untuk pulang ya. Ini udah pulang, mau pulang ke bandara. Di tempat terbang internasional kita harus standby paling nggak 4 jam sebelumnya. Setelah 4 hari di Mekah dan 3 hari di Madinah, akhirnya kami pulang ke tanah air. Ngantri panjang ke ini semua Jakarta. Dari Bandara Udara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz menuju Soekarno-Hatta Airport Internasional Jakarta. Demikian perjalanan umroh 20 November 2024 dengan Saibah Semarang, sangat berkesan. Semoga kita disegerakan kembali ke tanah suci Makkah Mukarramah dan Madinah Munawwarah. Semua urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan yang mau menjalani ibadah umroh, sebagai gambaran, sebagai wacana tempat di sana seperti apa. Dan sebagai obat rindu kita di tanah suci bagi kawan-kawan yang sudah menjalankan ibadah umroh atau haji. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya Adi Pras. Assalamualaikum.